Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan pada sore hari ini untuk melakukan presentasi. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan konsep software. Namun sebelum kita memaparkan materi, alangkah lebih baik kita buka dengan berdoa. Dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilanjut, Mbak Maul? Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep software. Namun sebelumnya ada anggota kami, ada saya sendiri, Arif Rahmatullah, selaku moderator. Kemudian ada Oktavia Cemara, Anita Dwi Setiawati, Wahyu Edi Rahmawati, Farida Untari, Iksanuria Happy, Rahmat Aditya, Binti Zahro, Triana Kusuma, dan Aringga. Kemudian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Anita. Waktu disilakan. Baik, terima kasih Mas Arif. Yang pertama yaitu apa itu yang dimaksud dengan software. Next, Mbak Maul. Jadi software itu merupakan perangkat lunak komputer atau software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik tersebut dapat berupa program, aplikasi, atau suatu instruksi yang akan menjalankan suatu perintah tertentu. Perangkat lunak atau software merupakan abstraksi fisik yang memungkinkan kita untuk berbicara dengan mesin perangkat keras. Melalui software inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah dan dapat berfungsi secara optimal. Apabila ada suatu perangkat komputer mempunyai hardware lengkap, akan tetapi jika tidak ada softwarenya, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Software berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak menjembatani interaksi user dengan komputer yang hanya memahami bahasa mesin. Software dibangun berdasarkan permintaan atau kebutuhan penggunanya. Ini sangat jelas pada software aplikasi. Baik, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan dari Mbak Anita, kemudian pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Mbak Aringga. Silakan Mbak Aringga. Baik, untuk fungsi yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan dengan baik. Mengatur setiap hardware, perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara bersamaan. Dan sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Dan sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang terakhir, software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer.
Ya, terima kasih Mbak Arinda telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iksan Nuria Happy. Silakan. Baik, untuk tipe software ada yang pertama, sistem operasi memiliki fungsi sebagai tempat atau platform untuk menjalin suatu teknologi atau hardware dan juga untuk mendukung software aplikasi. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan untuk membuat program atau aplikasi. Ada cukup banyak jenis bahasa pemrograman, salah satu contoh yaitu HTML. Yang ketiga, program aplikasi memiliki fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Program aplikasi biasanya banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton film, game, menghitung sejumlah angka, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih Mbak Happy. Selanjutnya, contoh software akan disampaikan oleh Mbak Binti Zahro. Silakan Mbak Binti. Baik, untuk contoh software, di sini sudah ada logonya ya. Yang pertama ada Google Chrome, itu untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Ada Mozilla Firefox, fungsinya untuk masuk ke jaringan online. Microsoft Office Word, untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Microsoft Office PowerPoint, untuk membuat satu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. Kemudian ada Microsoft Excel, fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Kemudian ada format factory, untuk mengubah format pada foto, video, atau musik dan lagu. Kemudian ada VCL Media Player untuk memutar video atau film. Lalu ada MP3 untuk memutar musik atau lagu. Kemudian ada Photoshop untuk mengedit foto atau gambar. Dan yang terakhir ada CCleaner, fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak perlu. Baik, terima kasih Mbak Binti Zahro. Selanjutnya, untuk kesimpulan pada konsep software akan disampaikan oleh Mbak Cemara. Silakan Mbak Cemara. Baik, untuk kesimpulannya, perangkat lunak atau software adalah program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Perangkat lunak umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau yang sering disebut dengan device driver. Nah, melakukan proses perhitungan berinteraksi dengan perangkat lunak yang lain dan lebih mendasar seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman, dan juga lain-lain. Melalui software inilah, suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah dan dapat berfungsi dengan optimal. Apabila ada suatu perangkat komputer mempunyai hardware lengkap, tetapi jika tidak bisa software-nya, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Karena dengan adanya software dapat mengisi fungsionalitas pada komputer sehingga komputer dapat digunakan. Terima kasih Mbak Cemara. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai konsep software. Kemudian memasuki sesi yang kedua, itu adalah sesi diskusi. Bagi kedua kelompok 2 maupun kelompok 3 yang ingin bertanya, kami batasi pertanyaan. Dipersilahkan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Mas.
Ya, silakan Mbak Siti. Oke, pertanyaan saya adalah apa fungsi lain dari bahasa pemrograman, Mas? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Siti. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari kelompok 2 mungkin? Saya izin bertanya, Mas Arief. Ya, silakan Mbak Mila. Berbicara mengenai perangkat lunak atau software, software itu sendiri kan ada perangkat lunak aplikasi dan juga perangkat lunak sistem. Nah, apa bedanya perangkat lunak sistem dan juga perangkat lunak aplikasi ya, Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mila atas pertanyaannya. Mbak Anita, Baik, Mas. Gimana? apakah bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbak Siti? Baik, Mas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti. Jadi, bahasa pemrograman bisa digunakan untuk membuat program atau perangkat lunak, sekaligus menjadi perintah bagi perangkat keras komputer untuk memulainya agar kemudian dapat dioperasikan oleh pengguna. Contoh-contoh konkret dari penerapan bahasa pemrograman ini antara lain biasa ditemukan pada perangkat komputer kasir swalayan, lampu lalu lintas, signal lampu LED bergerak, aplikasi smartphone, dan komputer, website, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai macam bahasa pemrograman yang dikenal saat ini, di antaranya Visual Basic, Java, C++, dan yang terbaru BoschQ yang dikembangkan oleh Microsoft. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Anita sudah mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Siti. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Izin Baik, jika menjawab tidak. untuk pertanyaan dari Mbak Mila. Oke, silakan Mbak Alvin. Untuk pertanyaannya Mbak Mila tadi, jawabannya perangkat lunak sistem dirancang untuk mengelola sumber daya sistem dan juga menyediakan platform untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Di sisi lain, perangkat lunak aplikasi dirancang bagi pengguna untuk melakukan tugas spesifik mereka. Mungkin itu dari saya. Apa ada yang ingin menambahkan? Bagaimana teman-teman? Adakah yang ingin ditambahkan? Baik, jika tidak ada, untuk presentasi dari kelompok 1 mengenai software, kami cukupkan. Saya selaku moderator yang membawa acara hingga sekarang, mohon maaf bila ada kekurangan dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Marilah kita akhiri presentasi pada materi kali ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.